Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Mukhlis Ansori. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang gelombang cahaya, akan tetapi kita latihan di pembahasan soal-soal. Nah, seperti apa soal-soal yang akan kita bahas nanti? Mari kita mulai saja pembahasan kita soal tentang gelombang cahaya dan beberapa sifat-sifatnya. Soal yang pertama, pada percobaan interferensi celah ganda, jika jarak dua celah dijadikan 2 kali semula, maka jarak antara dua garis gelap yang berurutan akan menjadi titik-titik. Ada 5 pilihan. Yang pertama 4 kali, kemudian 2 kali semula, setengah kali semula, seperempat, atau tetap tidak berubah. Nah, bagaimana penyelesaiannya pada soal interferensi celah ganda ini? Kita mulai pembahasannya, yaitu persamaan yang kita gunakan adalah dy per L sama dengan n lambda. Dimana untuk garis gelap berurutan, maka n ordernya adalah 1, sehingga kalau kita ubah persamaan itu y sama dengan lambda L dibagi dengan D. Nah, jika jarak kedua celah dijadikan 2 kali semula, maka Y aksen itu sama dengan lambda L per D aksen. Nah, D aksen itu adalah 2 kali D, sehingga Y aksen sama dengan lambda per L per 2D. Nah, perlu diketahui sebelumnya bahwa lambda L per D itu adalah Y, sehingga Y aksen itu adalah setengah kali lambda L per D, sehingga Y aksen sama dengan setengah Y, yang berarti setengah kali semula, sehingga jawaban yang tepat adalah C, setengah kali semula. Oke, itu yang pertama. Kemudian soal selanjutnya. Pada soal ini, dua celah dengan jarak 0,2 mm disinari tegak lurus. Garis terang ketiga terletak 7,5 mm dari terang pusat pada layar yang jaraknya 1 meter. Nah, panjang gelombang sinar yang dipakai pada percobaan itu adalah titik-titik. Ada 5 pilihan. Yang pertama 5 kali 10 pangkat min 3 mm, kemudian 2,5 kali 10 pangkat min 3 mm, 1,5 kali 10 pangkat min 3 mm, kemudian 5 kali 10 pangkat min 4 mm, atau yang E 2,5 kali 10 pangkat min 4 mm. Soal ini masih pada percobaan interferensi celah ganda, maka kita akan membahasnya. Nah, ini adalah gambarnya, ya. Setelah gambar, jadi D itu adalah jarak kedua celah, jarak antar celah satu dan celah yang kedua 0,2 mm. Kemudian jarak antara celah ke layar itu adalah L sama dengan 1 meter. Selanjutnya dari terang pusat menuju ke terang ketiga, maka kita akan bentuk orde N sama dengan 3. Sedangkan jaraknya dari terang pusat ke terang ketiga itu adalah 7,5 mm. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan, ini akan kita peroleh dy per L sama dengan n lambda, maka D-nya 0,2 mm, Y-nya 7,5 mm. Nah, L 1 meter berubah ke milimeter, sehingga 1000, N-nya adalah 3. Nah, dari itu kalau dioperasikan, pindah ke ruas kiri untuk yang 3, jadi 0,2 kali 7,5 per 1000 kali 3, sehingga lambda itu adalah 5 kali 10 pangkat min 4 mm. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah D,
D. 5 kali 10 pangkat min 4 mm. Soal selanjutnya, cahaya suatu sumber melalui dua celah sempit yang terpisah 0,1 mm jika jarak antara dua celah ke layar adalah 100 cm dan jarak antara gelap pertama dan terang kedua adalah 8,85 mm, maka panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah A. 2100 nanometer, B. 1080 nanometer, kemudian C. 590 nanometer, D. 480 nanometer, dengan E. 440 nanometer. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita bahas. Ini adalah gambaran dari soal tersebut. D-nya jarak antar celah 0,1 mm, kemudian jarak layar ke celah 1 meter. Nah, untuk gelap pertama ke terang kedua, maka nanti ordernya adalah 3/2. Itu diperoleh dari untuk gelap ke terang berdekatan itu setengah ordernya, kemudian dari terang ke terang atau gelap ke gelap itu 1. Pada kasus ini berarti gelap pertama ke terang 1 itu adalah setengah, kemudian terang 1 ke terang yang kedua itu adalah 1. Sehingga N itulah 1 plus 1 plus setengah, sehingga N adalah 3/2 atau 1,5. Sedangkan secara panjang Y-nya jarak antara gelap pertama ke terang kedua itu adalah 8,85 mm. Nah, maka kita masukkan persamaan interferensi celah ganda DY per L sama dengan N lambda. D-nya adalah 0,1 mm, kita ubah ke meter, berarti 10 pangkat min 4. Kemudian Y 8,85 mm diubah ke meter, berarti 8,85 kali 10 pangkat min 3 mm per L-nya 1 meter. Sama dengan N tadi ada 3/2 dikali dengan lambda. Dengan demikian, kalau kita operasikan masing-masing ruas dibagi dengan 3/2, kita peroleh 8,85 kali 10 pangkat min 7 kalikan 2/3 sama dengan lambda, sehingga lambda adalah 5,9 kali 10 pangkat min 7 meter. Tadi di opsinya adalah satuannya nanometer, berarti ini harus kita ubah ke nanometer, sehingga lambda diubah ke nanometer 5,9 kali 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat 9 nanometer, sehingga hasilnya adalah lambda sama dengan 590 nanometer. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah C, 590 nanometer. Nah, kemudian soal selanjutnya, sinar monokromatis, panjang gelombangnya adalah lambda, memasuki selaput tipis dengan membentuk sudut 37 derajat terhadap permukaan selaput tipis yang berada di udara. Jika tebal selaput tipis adalah D, kemudian indeks bias selaput tipis 4/3, maka interferensi maksimum atau terang order pertama terjadi jika tebal selaput tipis tersebut adalah berapa? Ada 5 pilihan. Yang pertama 15/64 lambda, yang B 64/15 lambda, dan yang C 15/32 lambda, yang D 32/15 lambda, kemudian yang E 15/16 lambda. Nah, manakah jawaban yang tepat? Mari kita bahas bersama. Ini adalah sketsa proses terjadinya interferensi pada selaput tipis yang dimasukkan di soal. Karena berada di udara, berarti ada di lingkungan, itu ada N udara sama dengan 1, kemudian indeks bias dari selaput tipis itu adalah 4/3 sesuai dengan soal. Nah, sudut yang dibentuk antara sinar datang dan permukaan selaput tipis itu adalah 37 derajat. Berarti sudut datangnya adalah 53 derajat. Kemudian kita masukkan ke pembiasan bersama Snellius N udara sin alfa, itu sinar alfa itu sudut datang,
sama dengan N, itu adalah indeks bias dari selaput tipis, kemudian kalikan sin beta. Beta adalah sudut bias. N udara adalah 1, kemudian sin alfa, sin 53, sama dengan 4/3 dikalikan dengan sin beta. Nah, sin 53 itu 4/5, sama dengan 4/3 sin beta, sehingga sin beta sama dengan 3/5, berarti beta, sudut biasnya, itu adalah 37 derajat. Pada pertanyaannya adalah berapakah D? Maka kemudian kita masukkan ke persamaan interferensi maksimumnya pada selaput tipis. Jadi 2N kalikan D cos beta sama dengan M min setengah lambda. N itu adalah indeks bias dari selaput tipis. Jadi kita masukkan besaran-besarannya, nilai-nilainya. 2 kalikan 4/3 kalikan D kalikan cos 37. Cos 37 itu adalah sudut bias beta. Nah, kemudian sama dengan orde 1 berarti M 1 kurangi setengah kalikan lambda. Cos 37 4/5, sehingga kita peroleh D itu adalah 15/64 lambda. Sehingga jawaban yang tepat adalah A, yaitu 15/64 lambda. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suatu cahaya dari sebuah sumber melalui kisi difraksi yang terdiri dari 5000 garis per cm. Jika jarak antara kisi ke layar adalah 100 cm, kemudian jarak antara gelap pertama dengan terang kedua adalah 15 cm, maka panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah titik-titik. Pilihan yang pertama 100 nanometer, yang B 150 nanometer, kemudian 200 nanometer, 250 nanometer, atau 300 nanometer. Nah, manakah jawaban yang tepat? Mari kita bahas bersama. Ini adalah sketsa gambar gejala atau keadaan fisis dari soal tersebut. D, jarak celah berdekatan sama dengan 1/n, karena n-nya adalah 5000 garis per cm, sehingga D adalah 1/5000 cm. Kemudian L, jarak kisi difraksi ke layar adalah 100 cm. Kemudian gelap pertama ke terang kedua. Nah, gelap pertama ke terang pertama itu setengah, kemudian terang pertama ke terang kedua itu 1, sehingga ordernya N itu adalah 3/2, dan secara dimensi panjangnya dari gelap pertama ke terang kedua itu 15 cm. Sehingga kalau kita lanjutkan, kita masukkan ke persamaan ini, dy per L sama dengan N lambda. Nah, D-nya adalah 1/n, berarti persamaannya menjadi Y per N L sama dengan N lambda. Kita masukkan besarannya, N-nya adalah 15, Y-nya 15 cm, kemudian D-nya 5, jadi 1/n, berarti 5000, kalikan L-nya 1 meter atau 100 cm, sama dengan N lambda. Nah, N-nya adalah 3/2. Sehingga kalau kita lanjutkan, lambda itu akan diperoleh besar 2 kali 10 pangkat 5 cm. Kalau dibagi nanometer dikalikan 10 pangkat 7, maka akan diperoleh 200 nanometer. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C, 200 nanometer. Kita lanjutkan di soal selanjutnya. Ada seberkas sinar datang pada permukaan zat cair yang indeks biasnya 4/3.
Jika sinar yang dipantulkan terpolarisasi linier, maka sudut pembiasannya adalah titik-titik. Soal ini tentang polarisasi, pemantulan, dan pembiasan. Nah, kita akan selesaikan menggunakan persamaan hukum Brewster. Tangen theta P itu adalah sudut datang sedemikian rupa sehingga cahaya yang terpantul mengalami polarisasi. Kemudian itu sama dengan tangen theta P sama dengan NC, berarti itulah indeks bias dari cairan, kemudian per NU, indeks bias udara. Indeks bias cairannya adalah 4/3, kemudian indeks bias udaranya adalah 1, sehingga tangen theta P sama dengan 4/3. Nah, theta P itu adalah 53 derajat. Kemudian, kalau kita mencari sudut bias, berarti harus mengerjakan proses pembiasannya menggunakan persamaan Snellius. NU sama dengan, karena NU kalikan sin theta P, karena berada di udara sinar datangnya, berarti NU kalikan sin theta P sama dengan NC dikalikan sin theta B. Theta B itu adalah sudut bias. NU1 sin theta P sin 53, NC-nya 4/3, kemudian sin theta B. Kita lanjutkan dari 4/5 sampai dengan 4/3 sin theta B, sehingga sin theta B sama dengan 3/5, berarti theta B adalah 37 derajat. Jadi sudut biasnya adalah 37 derajat. Jadi jawaban untuk soal ini yang tepat adalah A, 37 derajat. Oke, selanjutnya soal terakhir. Ini ada polarisasi juga, tapi polarisasi yang absorpsi. Suatu cahaya tak terpolarisasi dengan intensitas awalnya adalah I0, mengenai polarisator kemudian diteruskan sehingga melewati analisator. Pada awalnya sudut yang dibentuk antara sumbu transmisinya polarisator dan analisator membentuk sudut 60 derajat, menghasilkan intensitas akhir itu adalah I. Kemudian analisator diputar sehingga sudut yang terbentuk antara sumbu transmisi analisator dan polarisator 30 derajat, ya. Maka intensitas akhir cahaya pada saat sudutnya adalah 30 derajat adalah titik-titik. Jadi soalnya adalah polarisasi absorpsi. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan persamaan hukum halus. I per I aksen sama dengan I0 cos kuadrat 60 derajat per I0 cos kuadrat 30 derajat. I0-nya bisa saling meniadakan, kemudian cos kuadrat 60 berarti setengah kuadrat, cos kuadrat 30 berarti setengah akar 3 kuadrat. Sehingga hasilnya I per I aksen adalah 1/3, sehingga I aksen adalah 3 kali I. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D, 3I. Nah, demikianlah tadi pembahasan kita tentang soal-soal latihan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.